Chapter 1036, Culprit. Suster Sue, tidak, kamu memberinya kesempatan lagi. Diam untukku, aku hanya memberinya terlalu banyak peluang, jadi aku telah menyebabkan begitu banyak nyawa tak berdosa terbunuh olehnya. Jika kamu tidak menyingkirkan iblis ini, kamu tidak bisa mengatakan dia akan menyebabkan bencana yang lebih serius. Oh, Sister Sue, ini benar-benar bukan dia kali ini, itu orangnya. Itu yang dia perintahkan, karena dia di bawah langit malam yang cerah. Dua saudara perempuan Murong Sue dan Sangguan Qingyan menarik untuk sementara waktu, dan berjalan menuju aula Patriark Haiming Sek. Sangguan ringan memohon untuk sementara waktu, tetapi Murong Sue tidak bisa berhenti mengayunkan lengannya, wajahnya penuh kemarahan, dia adalah bencana, kecuali baginya. Semuanya telah diselesaikan. Anda bingung dengan pikirannya, semua saya tidak bisa membedakan antara hitam dan putih, baik dan jahat, dan itu menyebabkan saya membuat kesalahan besar dengan Anda. Tapi kali ini tidak berfungsi lagi, gadis ini harus mengurus Heavenly Way, Dia mengguncang lengannya dengan keras dan melepaskan lengan yang ditarik oleh asap ringan Sangguan. Murong Sue menatap pintu aula Patriark di depannya, dan bergegas dengan langkah. Ketika Sangguan ringan melihatnya, wajahnya cemas dan dia melanjutkan. Namun, ketika mereka berdua memasuki aula satu demi satu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain terkejut, mereka langsung memperlambat langkah mereka dan tidak lagi berani berteriak. Karena suasana di sini terlalu menyedihkan dan bahkan mencekik. Kesedihan yang kuat tampak seperti aliran air yang deras yang tidak bisa dipadamkan. Ketika memasuki aula, itu membuat orang merasa tercekik. Bahkan angsa besar berkotek sepanjang hari, pada saat ini, saya tidak berani mengatakan apa-apa. Ling Yuntian, Master Sekte dari Haiming Sekte, memiliki wajah suram yang tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama. Sangat jarang bahwa dia tidak memiliki senyum biasa. Ouyang Lingtian, Murong Li, dan Sangyong Supreme dan pejabat tinggi lainnya di sampingnya juga tidak bisa menghentikan wajah mereka yang bermartabat. Tetapi mereka menggelengkan kepala dengan putus asa. Di depan mereka ada 4 lelaki tua, dengan rasa bersalah di seluruh wajah mereka, kepala mereka menunduk dan wajah mereka terangkat tanpa wajah. Dan ada 2 orang yang terbaring di tanah, tetapi kedua murid itulah yang bekerja sama dengan Bai Li Yuyu di Pavilion Fengtian. Pada saat ini, saya ditangkap di sini sebagai mata-mata yang dicurigai. Saya tidak merasa sedikit bingung di mata saya. Murong Sue merasakan atmosfer yang berat, dan dia tidak berani melaporkan hal-hal Zuo Fan segera. Dia hanya melihat dengan hati-hati pada Murong Lai dan menyelidiki situasinya. Saudaraku, apa yang terjadi? Kamu kenapa? Hebat sekali, aku hanya bisa menghela nafas. Murong Li, yang selalu berani, jarang mengungkapkan wajahnya yang sedih. Swear, kamu seharusnya merasakannya sekarang. Ledakan ketiga datang dari pesona Zongmen. Iya, aku dengar, apa yang terjadi? Apakah ada yang masuk? Itu tidak benar. Seseorang keluar dan mengambil pedang ilahi Fengtian ilahi Beizu. Kulitnya sedikit bergetar, dan Murong Li menghela nafas tanpa daya. Murid ganda tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas. Murong Sue tidak bisa tidak panik. Apa? Fengtian Senjian hilang? Bagaimana mungkin? Iya, pedang itu benar-benar hilang, jika tidak. Bagaimana mungkin pesona terkuat dari 5 negara bagian dapat dengan mudah dipatahkan? Nafas panjang bergumam, dan Murong Li tidak bisa menahan perasaan yang dalam dan dalam. Merasakan ketidakberdayaan, dengan kilatan cahaya di tangannya, dia mengeluarkan pedang panjang emas, yang berkilau dengan nyala api keemasan. Pedang hilang, tetapi tidak ada kesempatan untuk menang. Mendengar ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala mereka secara mendalam dan sentimen. Sangguan Feixiong memandang pedang seperti kubah di tangannya, giginya mengepal, dan wajahnya tidak mau. Suanglong Supreme saling melirik, juga menunjukkan wajah bersalah. Jika mereka telah memberikan King Qingjian kepada Dan Qingsheng, mereka sekarang akan menghadapi Jianzun yang tak terkalahkan, dan mereka mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Salahkan hanya pada mereka pada saat itu, memikirkan bimbingan dan magang, dan melengkungkan pedang dengan orang-orang. Tetapi dari mana mereka tahu bahwa pedang pada saat itu tidak jatuh ke tangan magang mereka? Hingga saat ini, tidak peduli apakah itu Dan Qingsheng atau Suanglong Supreme, masih ada simpul besar di hati saya, dan Zuo Fan memberi mereka kesalahpahaman yang tak terlupakan. Sekte Master, ini adalah 4 orang tua itu yang tidak dalam perawatan yang baik. Biarkan Raja Pedang Hujan Dingin mencuri pedang. Jika Master Sekte memiliki hukuman, 4 orang tua kita bersedia menanggungnya, dan tidak akan pernah cemberut. Melihat wajah suram semua orang.
Keempat lelaki tua Sue Feng bahkan menyalahkan diri mereka sendiri, membungkuk, dan membungkukkan pinggang mulia hari-hari itu dengan dalam air mata Lao. Jika ada kerusakan pada Zongmen karena kelalaian dari 4 suami saat ini, 4 suami dari suami benar-benar mati. Setelah melirik mereka dengan seksama, Ling Yuntian juga membungkuk dalam-dalam. Dan kemudian mengangkat 4 dengan penuh hormat, satu persatu. Tetapi tidak ada yang salah, 4 ensin tidak mengatakan demikian, 4 dari mereka melakukan tugas mereka pada hari kerja. Bertanggung jawab, saya telah melihat semuanya untuk seluruh keluarga. Kali ini benar-benar licik, pertama-tama itu membuat gerakan besar untuk membingungkan penonton, dan kemudian melaporkan berkabung satu demi satu. Dalam kecemasan, semua orang akan tertipu, dan lelaki tua tidak terkecuali. Dan semakin tulus Anda tentang tinju Zongmen, semakin Anda akan mampu memenangkan serangan ini, dan 4 ensrin tidak perlu menyalahkan diri mereka sendiri. Ya, orang tua itu memeriksa situasi kedua murid ini. Ini bukan pengkhianat, tapi seorang dafa gila di dao iblis, tidak sadar. Pada saat ini, Blackbeard Supreme juga mengerutkan kening, dan berkata pelan, Dementor dafa ini bukan keterampilan sihir. Jika tidak jauh lebih kuat dari pihak lain, umumnya sulit untuk memikat pikiran. Dan bahkan jika berhasil, pihak lain membosankan, sangat-sangat-sangat mudah untuk melihat. Tapi orang ini berani menggunakan trik seperti itu di depan 4 master puncak Guiyuan, dan itu benar-benar seorang seniman yang berani. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Bai Meizi mendengar ini, tetapi dia menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukan karena para seniman itu berani, tetapi mereka disengaja. Meskipun trik ini kecil dan mudah diungkapkan, pihak lain tidak takut terekspos, tetapi hanya sesaat. Sementara itu, keempat pikiran lama Sue Feng terguncang, ketiganya menjadi harimau, dan begitu keempat pikiran itu bergerak, mereka akan mengaitkan diri mereka sendiri. Pada saat itu, belalang sembah akan menangkap jangkrik, dan payudara kuning akan bermain cepat. Tidak siap, meraih pedang dalam waktu singkat, benar-benar tidak dapat dilindungi. Begitu komentar ini keluar, orang-orang lainnya saling memandang dan mengangguk sedikit, menghela nafas lagi dan lagi. Aku mencicipi Zongzu Nine Sword Kings, yang masing-masing unggul dalam kekuatan. Raja pedang hujan dingin ini bukan masalah fakta. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa wanita ini begitu jahat, dan generasi perencana dapat dianggap sebagai ganda sipil dan militer. Tanda seru. Setelah nafas panjang, Ling Yuntian sekali lagi menghela nafas dengan emosi, sekarang Jianzun Bai Li Yutian yang belum terkalahkan belum menembak. Seorang raja pedang wanita telah membiarkan kita melompat, jika Anda benar-benar menghadapi pertarungan Bai Li Yutian, ayo, apa yang harus kita lakukan? Iya, apa yang bisa saya lakukan? Siapa bilang tidak, sayang? Mendengar kalimat ini, semua orang di sekitar merasa khawatir, mereka saling memandang, menggelengkan kepala. Dan wajah mereka berkecil hati. Hanya Sangguan Fei Xiong yang telah terdiam untuk waktu yang lama, dan wajahnya membeku dan samar-samar berkata, Sekte Lord Ling tidak boleh panik. Meskipun pencurian pedang ini dilakukan oleh Bai Yuyu, tetapi tata letak yang halus, seharusnya bukan perkenalannya. Saya bisa memikirkan cara. Menurut pendapat saya, di 5 negara bagian, hanya Perdana Menteri Kerajaan Pedang yang mampu mengendalikan musuh dengan cara ini. Ini pasti trik yang sudah dirancang sebelumnya. Kami bermain melawannya di Zongzu, dan kami hampir menangkap rencana untuk menangkap kura-kura di gucinya. Hampir berbahaya untuk menghabisi seluruh pasukan. Orang ini sangat ketat, Tetapi bahkan jika itu adalah perhitungan 100 mil garis lintang dan bujur, kita masih tidak bisa menghadapinya. Tuan Sangguan, ada apa denganmu membiarkan orang tua itu bersantai? Hehehe. Maksudku, Kaisar Tiangao jauh. Meskipun pencuri pedang ini direncanakan olehnya, dia jauh dari Zongzu, dan dia tidak di samping Bai Li Yutian. Setelah pertempuran berlangsung, medan perang berubah dengan cepat, dan dia berada di luar jangkauan. Sulit untuk membuat rencana. Jadi lawan kita hanya Jianzun yang tidak terkalahkan. Oh, begitulah, apa yang dikatakan Lord Sangguan sangat mengangguk dengan jelas. Ling Yuntian akhirnya mengerti, dan menghela nafas dalam hal ini. Meskipun Jianzun yang tak terkalahkan itu sendiri adalah ancaman besar, tetapi tidak perlu mempertimbangkan beberapa trik trotoar, itu benar-benar membuat kami lebih mudah. Dengan itu, Ling Yuntian melihat yang lain, dan mereka sedikit mengangguk, sepertinya menghembuskan napas dengan mudah. Seolah-olah dengan analisis mereka berdua, semua orang telah kehilangan ancaman besar. Namun, pada saat ini, Murong Sui mengepalkan tinjunya sedikit, dan mengepalkan tinjunya dengan keras ke Ling Yuntian, Sekte Master Ling. Murong Sui memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Alisnya berkedip, dan sangguan asap ringan tidak berhenti,
jadi dia membiarkan kantong itu keluar. Dan dia tidak bisa menahan kepalanya untuk sementara waktu. Gadis murong tidak harus sopan, tolong katakan padaku sesuatu. Perlahan melambaikan tangannya, Ling Yuntian sekali lagi menunjukkan senyum lembut di masa lalu. Sadar, Murong Sui berangkat, Sekte Master Qi Yunling. Pelaku pencurian pedang sama sekali bukan geng Zongzu, tapi karavan Qian Jia sekarang di penjara, Qian Fan dan pestanya. Dengan mengerutkan kening, Ling Yuntian segera membeku. Apa yang kamu bicarakan? Suer, ada apa? Laporkan dengan cepat. Murong Li tidak bisa menahan kaget, dan buru-buru mengucapkan. Sedikit merenung sedikit, Murong Sui tenang dan sedikit berseru, karavan Qian Jia bertanggung jawab atas Qian Fan. Bahkan, gadis kecil itu melihatnya sedini mungkin di Zongzu. Apa, Gu Yifan? Murid mata tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ling Yuntian belum terlalu peduli. Sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggilnya. Matanya penuh warna harapan. Bagaimana menurutmu, Gu, kapanpun dia datang, apakah dia ada di sini? Dengan sedikit mengangguk, Murong Sui dengan sungguh-sungguh berkata, tentu saja, iblis Gu Yifan ini akan membawa bencana dimanapun dia berada. Perjalanan ke Beizu ini, saya dan saudara lelaki saya bertemu dengannya di jalan, dan dia masih memiliki kekuatan di sekelilingnya. Tidak kurang dari penjaga perempuan saudara laki-laki saya. Meskipun dia berada di penjara kali ini, dia merencanakan pencurian pedang dengan satu tangan. Saya telah mengkonfirmasi itu sekarang. Saya tidak percaya Anda bertanya kepada saudari Yaner, dia juga hadir. Ketahuilah bahwa anak ini akan datang. Yaner, apa yang dikatakan Suer benar? Alisnya mengernyit, dan Sangguan Fei Xiong memandang putrinya dengan cemas. Wajahnya sedikit bergerak, dan Sangguan mengangguk karena malu. Oh, mengapa putrimu yang bodoh hanya mengatakannya sekarang? Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak ada yang salah dengan menemukan bocah itu untuk ayahmu? Tanpa sadar, aku membanting pahaku. Dan Sangguan Fei Xiong tidak peduli sama sekali dan tidak berkelahi dengan siapapun di sekitar mengatakan halo, dia menginjak kakinya dan terbang keluar dengan segera. Merobek lehernya dan berteriak, Gu Yifan, kau anak kecil, apa yang bergerak di atas pedang Lao Su, dengan cepat membuka blokir Lao Su. Kata-kata, di mana ruang bawah tanah Hai Mingzung? Petik 2. Chapter 1037, Can you help me? Sentuh. Di ruang bawah tanah yang gelap, ada suara keras, dan Sangguan Fei Xiong membawa pedang panjang merah, dan bergegas masuk dengan angin dan api, dan matanya membelah. Dan mata merahnya tampak seperti mereka mencari beberapa harta berharga, dan mereka memindai mereka dengan ganas. Semuanya di sini akhirnya, mata lapar tertuju pada sosok, tetapi Zuofan yang berada di bawah dan puas. Bagaimana? Saya katakan bahwa orang pertama yang datang ke Tuan Guangwan tepat waktu. Anda kalah, Saudara Wu. Zuofan tampaknya tidak terkejut dengan penampilannya, tetapi memandang Wu Qingqiu. Dengan ringan, tertawa keras, bolehkah aku bertaruh untuk kalah? Kau berutang satu hal padaku untuk dilakukan. Mengangkat bahu tak berdaya, Wu Qingqiu tersenyum tanpa sadar, ya. Selama itu tidak melanggar hatiku, apapun bisa dilakukan, Saudara Zuo, tapi tolong perintahkan. Sentuh. Namun, Zuofan tidak menunggu untuk berbicara lagi, tetapi mendengar suara keras, Sangguan Fei Xiong sudah menjadi tubuh, dan segera melompat di depan keduanya. Lantai batu biru di bawah kakinya juga melangkah ke busuk, menatap Zuofan dengan matanya yang terbakar. Jangan biarkan pergi, ya, kamu sudah tua, kamu sangat santai, tapi kamu akan membunuh Lao Su. Tuan Sangguan, mengapa Anda mengatakan ini? Zuofan bertanya dengan sadar, mengangkat alisnya. Wajahnya sedikit terangkat, dan Sangguan Fei Xiong mengangkat pedang merah itu lama, lalu menatap Zuofan dan bertanya pada si pendosa, bocah yang keras kepala, jangan buat aku bingung. Apakah kau masih bertanya mengapa aku mengatakan ini? Saya juga ingin bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah ini pedang mahal dari keluarga rendahan, terpelihara dengan baik dan bersinar? Ya, Sangguan Fei sangat marah dan basah terhadap Zuofan. Tapi entah bagaimana ia menabrak pesona, otak lain bangkit kembali, dan segera menutupi wajahnya. Bintang ludahnya menyiram wajahnya, tetapi dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Tidak bisa menahan tawa, Zuofan melambaikan tangannya dengan ceroboh, kepala keluarga Sangguan, di mana kemarahan yang begitu besar. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tulus? Aku akan pergi ke kerja sama nenekmu, aku. Sangguan Fei Xiong memarahi, dan kemudian meludahkan Zuofan lagi. Tetapi air liurnya datang ke mulutnya. Ketika dia mengingat situasinya sekarang, dia menutup mulutnya tiba-tiba dan menelannya kembali. Melihat adegan ini, Wu Qingqiu di samping tidak bisa tidak menundukkan kepalanya dan tersenyum,
dan pada saat yang sama menatap mata Zuo Fan, juga diam-diam mengagumi. Siapa bilang kalau Long Yu soal menderita pertunjukan udang, naga ini adalah naga, dan tidak akan berubah dimanapun. Meskipun Zuo Xiu ditutup dan menjadi tahanan pangkat, ia masih menang ketika bernegosiasi dengan kepala keluarga pertama Dongzhu. Sebaliknya, itu adalah orang pertama di Dongzhu yang tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi seorang junior muda. Ya. Dengan tangannya di dadanya, Wu Qingqiu melihat pertunjukan itu dengan senyum di wajahnya, dan Zuo Fan juga tersenyum acuh tak acuh, menunjuk dengan sangat baik ke kekosongan di depannya. Mengingatkan, Tuan Sangguan, aku sekarang menjadi tahanan dari perintah Haiming Sekte. Keselamatan jiwa dilindungi oleh penghalang tahanan. Sekarang, pada saat ini, salah satu serangan pribadi Anda pada saya tidak valid. Jika Anda benar-benar ingin mengalahkan saya, maka seperti gadis itu murong, minta Lord Sek untuk menghubungkan ini dunia telah pergi, atau Anda dapat mematahkan batas ini sendiri. Saya pikir Anda dapat melakukannya dengan keahlian Anda. Hanya dengan cara ini, terlalu kasar untuk menghancurkan sel seseorang tanpa persetujuan Master. Sejalan dengan identitas Anda sebagai kepala keluarga pertama di Dongzhu. Gu Yifan, apakah kamu di penjara atau tinggal di penginapan? Batas sel jelas ditahan olehmu. Bagaimana kamu bisa mengatakannya dari mulutmu, seperti melindungi kamu menjadi tuan di sini bukan? Dari mana Anda berasal dari rasa superioritas ini? Melihat secara mendalam pada senyum acuh tak acuh Zuo Fan, bahkan senyum itu penuh dengan sarkasme, gangguan Fei Xiong tidak bisa membantu tetapi dengan cemberut, benar-benar terdiam. Dengan teriakan, Zuo Fan mengulurkan tangan, dan perlahan meraih kekosongan, matanya berkedip, dan dia berkata, dimanapun aku berada, selama semuanya dikendalikan olehku, aku adalah tuannya. Sama seperti sekarang, Anda bilang itu sel yang mengunci saya, tapi menurut saya, benarkah orang yang sebenarnya di sel itu bukan kepala Sangguan? Setidaknya saya di sini, saya ingin melakukan apa saja, dan ada istri yang cantik. Tapi kepala Sangguan ingin memukul saya atau mengambil nafas, tapi ada lapisan penghalang. Hahaha. Pada saat ini aku memberimu 5 kata, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Apa menurutmu? Siapa di antara kita yang lebih seperti di dalam sel? Dia menatapnya dengan tajam, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Dan kemudian berbalik ke arah orang aneh yang menemani Chu Qingcheng, tertawa dan tertawa. Kiaoer, kamu menyisir rambutmu, itu jauh lebih baik daripada aku. Jelas kita melakukan hal semacam ini untuk pertama kalinya, mengapa ada celah yang begitu besar? Itu karena kita perempuan, kenapa? Apakah bakat ini? Hitung, ... Sudut mulutnya sedikit bergerak, Sangguan Fei Xiong melihat Zuo Fan begitu bebas di penjara, tetapi tiba-tiba merasa bahwa anak ini benar, dan dia tampak lebih terkendali di luar. Pada akhirnya, siapa yang dikurung? Di luar tampak seperti tahanan. Tidak perlu memukuli anak ini. Orang-orang di dalam bebas dan bahagia, dan mereka masih membuat Laozi setengah mati. Apa yang terjadi? Tanpa disadari, Sangguan Fei Xiong merasa bahwa setelah dia melihat anak itu, dia tampak benar-benar diperas sampai mati oleh anak itu. Kemarahannya yang mengerikan tidak bisa dikirim kepadanya sama sekali. Tampaknya pada awal pertarungan, kemarahan ini hanya dapat dipertahankan oleh satu orang, tetapi itu membosankan. Setelah berpikir sebentar, Sangguan Fei Xiong mencoba menenangkan dirinya. Lagi pula, itu sia-sia bagaimanapun panasnya, dan dia tidak bisa menyelamatkan pedangnya sendiri. Saya tidak ingin bingung dengan saya pikir Anda harus tahu mengapa saya sangat marah sekarang. Pedang yang menjulang ini adalah harta Dongzhu, kami mengatakan bahwa pada awalnya, kami bekerja sama dengan Anda mengembalikan pedang beri kami. Iya, aku memberikannya kepadamu, bukankah itu yang kamu miliki? Tapi yang kamu kembalikan adalah besi tua. Mau tak mau menghentikan lehernya, Sangguan Fei Xiong berteriak segera. Ada apa denganmu menyegel roh pedang? Orang tua itu juga berencana menggunakannya untuk bertarung dengan putus asa dengan Jianzun yang tak terkalahkan. Sekarang tidak apa-apa, tidak perlu bertarung, cukup kirim hidupmu, apakah kamu tidak menyakitiku? Dengan alis yang sedikit terangkat, Zuo Fan mencibir bibirnya dengan jijik, bahkan jika Anda bergegas dengan pedang Chongtian, Anda akan mati. Sekarang Anda tidak harus pergi, menyelamatkan hidup, terima kasih sudah. Terima kasih telah menjadi kentut. Aku sangat ahli dalam pedang yang meroket sehingga kamu berubah menjadi besi tua. Apakah kamu masih punya alasan? Mau tak mau menggigit giginya, Sangguan Fei Xiong melemparkan pedangnya, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu membuka pedang itu untukku hari ini, kalau tidak. Sentuh. Namun, pada saat ini, sebelum kata-katanya jatuh, suara keras muncul kembali,
dan sekelompok negara tingkat tinggi akhirnya datang di belakangnya, semua masuk ke ruang bawah tanah ini. Mengangkat matanya dan melirik semua orang, dia menoleh ke Sangguan Fei Xiong di depannya. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, dan berkata pelan, "Tuan Sangguan, mari kita jujur, untuk mengambil pedang langit dari Sangguan Fei Yun, aku benar-benar menyegel roh pedangku. Aku bergegas mengembalikan pedang sebelum aku pergi, dan aku lupa untuk membuka blokirnya. Ini salahku, jadi kau belum membuka segelnya dan menemukan kepalaku begitu lama. Masuk akal bahwa saya harus membuka blokir secara pribadi, dan jika saya tidak membiarkannya pergi, itu dianggap telah menyelesaikan transaksi kami yang belum selesai. Apakah ini benar? Bahkan, lelaki tua itu tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya juga mengerti bahwa Anda ingin menyelamatkan anak itu pada waktu itu. Saya lupa saat ini. Selama Anda membuka segel untuk saya sekarang, saya tidak akan mengejar apapun. Kami adalah keluarga yang berbelas kasih dan adil. Lakukan apa yang kamu katakan." Sambil tersenyum, Sangguan Fei Xiong segera senang. Sebenarnya, tujuannya adalah untuk memahami segel Excalibur, dan karena tujuannya tercapai, dia tidak akan memiliki banyak kemarahan. Karena Zuo Fan baru saja menenangkan emosinya, dia akan padam. Namun, ketika kata-kata itu tiba-tiba berubah, Zuo Fan menunjukkan senyum jahat lain dan menatapnya, "Tetapi pada saat ini, jika Anda mengambil pedang untuk membiarkan saya membuka blokir kemarin, saya tidak akan mengatakan apa-apa sama sekali. Saya bisa melakukannya untuk Anda, tetapi saya minta maaf sekarang, Anda harus menunggu." "Hei, apa maksudmu, mengapa menunggu?" Tiba-tiba, Sangguan Fei Xiong memanggil. Sudut mulut sedikit miring, mata dingin Zuo Fan menyapu orang-orang yang perlahan berjalan, menunjukkan warna yang aneh, "Karena saya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Saya hanya memiliki 3 pedang, dan Anda adalah yang pertama saya. Bagaimana saya bisa membuangnya dengan mudah?" Mata para murid bergetar tanpa sadar, dan Sangguan Fei Xiong memberinya pandangan yang dalam, seolah-olah dia mengerti siapa dirinya, menoleh untuk melihat pada orang-orang yang datang ke sini. Dan mengangguk. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk memecahkan segel untuk sementara waktu, Sangguan Fei Xiong tidak bisa membantu tetapi mendesah dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, semua orang di Ling Yuntian datang ke Zuo Fan, terutama Suanglong Supreme, dan matanya terpana kaget. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa murid pertama Shizu yang telah mati selama 4 atau 5 tahun akan muncul di depan mereka lagi? Apalagi masih sebagai musuh. Ini membuat mata mereka menjadi lebih rumit. Wajah Zuo Fan masih tenang, tetapi tidak ada warna yang sulit untuk dihadapi. Qian Fan, Qian Guanxi, Gu Yifan, Gu Danxi. Atau murid pertama Shizu, Zuo Fan, Zuo, menatap erat pada wajah tenang Zuo Fan, Ling Yuntian tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan tenang, "Ketiga gelar ini. Semuanya terlibat dalam Tuan, tidak tahu apa yang orang tua sebut itu?" Dengan acuh tak acuh mengangkat bahu, Zuo Fan tertawa keras, "Sekte Tuan Ling, tolong. Tapi saya masih mendengarkan nama Zuo Fan. Itu bagus, Tuan Zuo." Mau tak mau mengangguk ringan, Ling Yuntian berkata pelan. "Jadi saya tidak tahu apakah Tuan Zuo akan memberitahu saya secara rinci bahwa Tuan Zu adalah murid Shizu, tetapi ia tidak kembali ke Shizu setelah kematiannya. Apakah ini penting?" Mengangguk sedikit, wajah Zuo Fan Huo cemberut, matanya berkilauan, "Tentu saja, turun ke Beizu, bahkan Guizhong, hanya untuk satu hal." "Beihai Siren, apa?" Murid mata tidak bisa menahan penyusutan, Ling Yuntian dan Ouyang Lingtian terkejut pada saat yang sama. "Beihai Siren. Apa yang akan Anda lakukan untuk menemukan monster itu?" Chapter 1038, Tri Knives. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi Zuo Fan menunjukkan senyum misterius dan menolak, "Itu bukan urusanmu, kamu tidak perlu bertanya." "Ya, kami tidak tertarik pada masalah pribadi Tuan, dan kami tidak bisa campur tangan di Kraken." Mengangguk sedikit, Ling Yuntian tidak bisa menahan nafas. Dan kemudian kilatan listrik yang tajam melintas di matanya, menatap tajam ke masa lalu, "Tapi Zongfeng Tianjian ini dicuri, pesona itu hancur. Aku tidak tahu apa yang Tuan katakan. Apakah Tuan yang melakukannya?" "Ya, kenapa?" Ayuro Ling Yuntian menatapnya dengan ganas, dan berteriak keras, "Ben Zongfeng Tianjian adalah harta Ben Zong Zhenzong. Jika Feng Tianjian hilang, berapa banyak orang yang akan mati?" Si adalah satu orang-orang di negara bagian dan keempat negara bagian bersimpati satu sama lain. Kedua, kami tidak melanggar air sungai karena sumur kami. Mengapa kami melakukan hal yang sangat merugikan, menyebabkan jiwa menjadi arang? Karena dia adalah bintang bencana, dia begitu menghangatkan hati sehingga dia tidak akan mengendalikan kehidupan orang lain. Pada saat ini, Zuo Fan belum berbicara, Murong Sui sudah berteriak.
Dan dia penuh amarah dan berkata, soal Zongzu adalah bukti terbaik. Begitu banyak orang mati, keluhan macam apa dengannya, tetapi mereka semua menderita karena tangannya yang beracun. Sekte Master Ling, menurut pendapat saya, orang ini tidak boleh tinggal lebih lama lagi, dan harus disingkirkan pada waktunya untuk jalan surga. Jika tidak momok seperti itu pasti akan membuat dunia gelisah. Begitu komentar ini keluar, semua orang berkumpul dan saling memandang, tetapi mata mereka berbalik, dan mereka memikirkan satu sama lain, dan mereka tidak langsung setuju. Itu adalah awan berjalan yang telah lama melihat Zuo Fan dan kelompok mereka merasa tidak nyaman, dan segera bertepuk tangan dan berkata, gadis murong berkata sangat banyak. Orang ini tidak boleh ditinggalkan. Sekte Master Ling, karena dia telah mengakui bahwa itu terkait dengan pencurian pedang, ambillah diskusikan dengan cermat dan efektif. Sekte Tuan Bu, orang tua itu berkata, ini bukan sekte Hai Yang. Jika sesuatu terjadi, tolong jangan ganggu kamu. Meliriknya dengan miring, Ling Yuntian tidak bisa menahan diri untuk mendengus, dan kemudian menatap Zuo Fan. Tuan Zuo belum menjawab. Mengapa dia mencuri pedang itu? Sambil tersenyum, Zuo Fan menolak untuk mengatakan, sekte Master Ling adalah orang bijak. Apakah saya harus bertanya? Saya hanya mengatakan bahwa saya akan pergi ke Beihai, tetapi seluruh sekte Haiming menghalangi jalannya Laut Utara. Jika saya tidak mengikat simpul ini dunia hancur, bagaimana caranya? Mungkinkah karena masalah sepele seperti itu, kamu akan mencuri aku Feng Tianjian? Hal-hal kecil, melihat lebih dalam pada Ouyang Lingtian, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Ini mungkin hal kecil di mata Ouyang senior, tetapi untuk acara besar di bawah ini. Untuk pergi ke Laut Utara, saya bisa mencuri Feng Tianjian, juga Anda dapat menghancurkan kantong Anda. Jika perlu, tidak masalah jika seluruh sekte Haiming dan bahkan Beizu disatukan. Singkatnya, siapapun yang berani menghalangi perjalanan saya ke laut, saya akan mendorongnya. Gila, kamu gila, tidakkah kamu peduli tentang keselamatan Beizu untuk masalah sepele seperti itu? Tidak dapat membantu menatap Zuo Fan, Ouyang Lingtian segera memarahi. Bahkan jika Anda akan pergi ke Laut Utara, Anda berkata, kami akan membiarkan Anda pergi. Ini hanya hal kecil, bukan tidak mungkin, mengapa repot-repot mencuri pedang dan menyebabkan bencana besar? Tanpa sadar, Zuo Fan meliriknya sedikit, tetapi dia tertawa kecil, Senior Ouyang, aku berkata aku akan pergi ke Laut Utara, dan kamu membiarkannya pergi? Hah, kamu bilang begitu sederhana? Jika itu mudah, mengapa Anda Haiming Zong membangun Zongmen di mulut Laut Utara dan memonopoli sumber daya Laut Utara? Tubuh tidak bisa membantu tetapi akan terkejut, Ouyang Lingtian tidak bisa membantu tetapi mandek, tidak bisa berkata-kata. Masih kalimat itu, meskipun kamu memakai nama yang layak, tidak ada yang lebih mulia daripada orang lain. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata dengan jijik, sekarang segalanya besar. Anda hanya pergi ke laut dan itu hanya masalah sepele, biarkan saya berbicara dengan Anda dan biarkan saja. Tetapi jika tidak ada yang namanya pencurian pedang, saya akan bertindak sebagai manajer bisnis. Saya katakan kepada Anda, apakah Anda benar-benar akan membiarkannya pergi? Jawaban yang jelas adalah, jika Anda akan membiarkannya pergi, bagaimana Anda bisa mendominasi industri kelautan? Apa alasan dan apa hasilnya? Hanya karena Anda melihat ekspor Laut Utara mati, maka saya akan bahkan jika itu adalah hal kecil yang melayang, Anda harus melakukannya dengan penuh semangat. Karena Anda sudah dalam perjalanan, saya macet, saya tidak akan pindah. Jadi jangan salahkan saya karena terlalu ekstrim, hanya menyalahkan Anda karena terlalu serakah ya, tidak ada cara lain untuk orang lain. Bibirnya sedikit bergerak, dan Ling Yuntian merenung sedikit, dan juga sedikit menganggukkan kepalanya. Memang, jika Tuan Zuo benar-benar seorang manajer bisnis, dia tidak akan dengan mudah menyetujui jika dia ingin pergi melaut melalui sekte kita. Jika berada di tempat yang berbeda setelah itu, ubah orang tua itu ke posisi Tuan Zuo. Orang tua itu mungkin juga ingin mencuri pedang untuk pergi ke laut. Tuan Sekte Tuan, bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Masalahnya besar dan kecil, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu hanya melayang ke laut. Itu tidak ada bandingannya dengan keselamatan seluruh kehidupan Beizu. Menggelengkan kepalanya perlahan, Murong Sue masih menatap Zuo Fan dengan tegas, mengertakkan gigi dan berkata, demi kepentingan pribadi seseorang, dia terjebak di dunia dan diabaikan. Orang ini memiliki hati yang buruk dan kekuatan yang luar biasa. Tanda seru. Mendengar ini, orang-orang saling memandang dan mengangguk sedikit, tetapi mereka sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan menggelengkan kepala lagi. Tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Dengan desah tawa, wajah Zuo Fan santai, dan dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri.
Dia bahkan menatap Murong Sue dan tertawa. Gadis Murong sangat menginspirasi, tapi sayangnya sebagian besar dunia tidak seperti wali iblis gadis itu. Dan gadis itu tidak memilih hidup dan mati Zuo Mo. Sayangnya, keinginanmu akan dikalahkan. Jangan puas. Aku percaya Tuan Sekte Ling akan mengerti kebenaran, tahu bahwa kamu dirugikan oleh iblis, dan tidak akan pernah paliatif. Murong Sue menatapnya dengan ganas. Dan Murong Sue menatap Ling Yuntian dengan kepalaan, matanya penuh harapan. Wing Road, Sekmaster Ling. Oke, gadis Murong, kamu tidak perlu mengatakan bahwa lelaki tua itu telah mengambil keputusan. Perlahan-lahan melambaikan tangannya dan memotong kata-katanya. Murong Sue senang dan berpikir bahwa Ling Yuntian siap untuk membawa Zuo Fan ke pengadilan. Tapi siapa yang tahu, dia hanya menatap Zuo Fan dengan cermat dan bertanya, saya ingin tahu apakah penjaga wanita Zuo akan kembali? Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan tertawa, tentu saja. Anda juga melihat dia datang untuk menyelamatkan saya. Saya tidak pergi dengannya untuk menemani istrinya. Setelah beberapa hari, dia akan datang lagi ketika dia pergi ke laut. Yah, kalau begitu, mari kita tunggu beberapa hari. Ketika dia kembali, pria tua itu akan mengirim kalian tuan-tuan ke laut. Sedikit menganggukkan kepalanya, Ling Yuntian tampak lega, tapi dia sedikit gugup dan membungkukkan tangannya. Dia memimpin dan berbalik. Mengetahui apa yang dia maksud, Ouyang Lingtian dan semua anggota Sekte Haiming mengikuti Kiki dan pergi dalam sekejap mata. Tanpa diduga, Murong Sue berdiri dengan bodoh tanpa alasan. Apa artinya ini, pergi begitu saja? Bocah ini telah membunuh begitu banyak Tuan Gui Guiyuan, serta kejahatan besar mencuri pedang. Bukan saja kamu tidak mengejarnya, tetapi kamu juga ingin mengirimnya ke laut? Bagaimana ini bisa terjadi? Murong Sue bingung, tetapi orang lain sudah memahaminya, terutama Sangguan Fei Xiong. Setelah Zuo Fan membuatnya lebih jelas, dia tidak terburu-buru untuk membuka blokir. Tetapi datang kepadanya dengan pahit dengan wajahnya, menunjuk kemudian pedang langit berkata, wah, kapan kamu akan melakukannya? Aku bisa menunggu. Sebelum aku pergi ke laut? Yah, itu benar. Tapi kamu bisa ingat, tapi jangan lupakan itu untukku, biarkan orang tua itu menemuimu lain kali, tapi aku tidak tahu tahun dan bulan apa untuk menunggu. Menghela nafas panjang. Sangguan Fei Xiongding memberitahu Zuo Fan sepatah kata, dan pergi. Segera setelah itu, Suanglong Supreme bimbang sejenak, dan maju ke depan, berkata dengan tenang, Zuo Fan, aku sangat senang kau masih hidup. Apa yang ingin kami selidiki pada masa itu? Kesulitan dari dua maha guru Zuo Fan jelas, bagaimanapun, para guru telah mengambil tempat dendam. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka berdua telah mengurus kota memikat di bawahnya. Juga dianggap sebagai setengah dari Sangyong Yard. Dua sisanya meyakinkan bahwa saya hanya berterima kasih kepada Sangyong Yard dan Shizu. Xiao Fan tersenyum sedikit, Zuo Fan tidak menunggu mereka selesai, dan mengangguk segera. Terangguk dengan kepuasan, Suanglong Supreme akhirnya melepaskannya. Mereka benar-benar takut bahwa Zuo Fan akan membenci mereka karena penanganan yang tidak tepat pada kasus-kasus itu pada tahun-tahun itu dan penampilan Chu Qingcheng. Ditatap oleh iblis yang sangat berbakat dengan latar belakang yang dalam, bahkan kedua orang tua itu terganggu. Nah sekarang Zuo Fan tidak membenci mereka, saya merasa lega. Jadi, setelah menceritakan lagi, kedua Supremes juga pergi. Tiba-tiba, di seluruh penjara bawah tanah, selain Zuo Fan dan kelompoknya, hanya ada Wu Qingqiu, Sangguan Qingyan, Murong Li, dan Murong Sue. Melihat kosong pada semua ini, Murong Sue tampak bingung dan menatap kakaknya, saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Zong? Mengapa Sekte Master Ling begitu toleran terhadap iblis ini? Swear, Sekte Master Ling adalah penguasa dalam kasus ini. Dan tentu saja menangani keseluruhan situasi. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Murong Lai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hati-hati. Matanya penuh dengan warna yang tidak bisa dijelaskan, dan Murong Sue berkata dengan tenang, karena Lord Ling menangani situasi secara keseluruhan. Harus jelas bahwa anak ini adalah momok dan dia tidak bisa menyimpannya. Jika dia terus membiarkannya pergi, dia pasti akan menyakiti lebih banyak orang. Iya, iblis besarku luar biasa. Jika aku masih hidup, itu pasti akan menyakiti lebih banyak orang. Sebuah lengkungan aneh melintasi sudut mulutnya, Zuo Fan langsung tertawa, Murong Suelan memiliki visi yang unik. Dan sekilas aku melihat esensi dari diriku, aku adalah iblis sejati, di mana aku pergi dan terluka di mana. Tetapi gadis Murong ingin membunuh aku, tapi aku punya banyak iblis dan iblis. Bahkan jika aku rela dibunuh olehmu, mereka tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Hahaha. Apa maksudmu? Maksudku, aku benar-benar setan,
Tapi Ling Yuntian dan Ouyang Lingtian, termasuk Sangyong Supreme, semuanya adalah iblis-iblisku. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tidak akan membiarkanku benar-benar mati. Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi bergetar, Murong Sue masih bingung. Dengan semburan tawa, Zuo Fan melanjutkan, apakah kamu pikir hanya kamu yang tahu bahwa aku berbahaya? Semua dari mereka tahu bahwa begitu aku keluar, aku pasti akan melukis lebih banyak makhluk, tetapi sayangnya tidak ada dari mereka yang berani membunuhku. Karena saya memiliki 3 pisau di tangan saya. Jika mereka ingin membunuh saya, 3 pisau saya pasti akan terbang dan mati bersama mereka, sehingga mereka tidak tahan saya mati. 3 pisau, ya, pedang kubah pertama Sangguan di Dongzu. Jika aku mati, segel pedang kubah tidak akan pernah dibatalkan. Konsekuensinya adalah penurunan rumah Sangguan, kali ini dengan Jianzun, Beizu yang tidak terkalahkan, Beizu pisau kedua, Feng Tianjian, sama dengan pedang Chongtian, pisau ketiga. Gunung Tianmo Shuanglong Yuan ditakuti oleh urin dari Gunung Tianmo 5 tahun lalu. Murid-murid Gunung Tianmo yang tidak berani memprovokasi. Saya takut bahwa Gunung Tianmo akan marah dan menghancurkan si Zhu. Sambil tersenyum, mata Zuo Fan berkilau dengan cahaya, Ling Yuntian. Mereka tidak peduli dengan mereka yang mati, mereka hanya peduli jika aku bisa mengembalikan Feng Tianjian. Dan menghancurkan segel Chong Tianjian, ini adalah masa depan mereka. Itu tidak relevan bagi mereka. Penyatuan 5 negara bagian adalah kompleks mereka yang paling penting. Yang mereka pedulikan adalah status mereka yang hilang, dan sisa makhluk tidak penting, betapa banyak kematian sebenarnya tidak penting. Jadi aku berkata, kamu melaporkan urusanku dan benar-benar menyusahkan dirimu sendiri. Semakin kamu mengatakan, semakin mereka tidak berani memindahkanku. Meskipun aku seorang tahanan, aku mengendalikan nasib mereka. Atau pada saat ini, saya bukan lagi seorang tahanan, Anda adalah tuan yang baik yang bertekad untuk membunuh saya. Sentuh. Begitu suara itu jatuh, suara keras terdengar lagi, dan sosok keempat Sue Feng tua tiba-tiba muncul di depan semua orang, dan tampak serius, atas perintah sang patriark, mulai hari ini. Kita berempat akan mengurus Zuo Fan. Chapter 1039, Sword Star Hoof. Tubuh tidak bisa membantu tetapi terguncang keras. Murong Sue memandang keempat orang tua ini dengan dalam, wajahnya bergetar tanpa henti, dan ada suara samar, Sekte Ling Sekte mengirim 4 tuan pedang wali untuk merawat mereka. Ini adalah apa maksudmu? Takut kalau penjaga wanitanya akan kembali untuk menyelamatkan mereka? Hehehe, gadis Murong menanyakan ini karena suatu alasan. Jika aku ingin pergi, aku akan pergi. Aku masih perlu tinggal di sini dan menunggu 4 orang tua untuk mengawasi? Tidak bisa menahan tawa, Zuo Fan menatapnya dengan wajah aneh. Selain itu, Ling Yuntian juga tahu bahwa saya akan pergi ke laut lebih dulu, dan saya bisa berjalan tanpa melewati yang kedua, menunjukkan bahwa saya tetap di sini secara sukarela. Dan memperkuat para penjaga untuk menonton orang yang tidak ingin saya tinggalkan untuk sementara waktu sebenarnya tidak terlalu penting. Seseorang yang ingin tinggal, apakah Anda masih takut dia tidak akan lari? Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Murong Sue menggigit giginya yang perak dengan keras, mengepalkan tinjunya dengan erat, gemetar karena marah, sudah tahu apa. Murong Li meliriknya dengan ringan, tetapi juga menghela nafas tanpa daya, menarik lengan bajunya dan berkata, Swear, pergilah. Sekte Master Ling untuk situasi keseluruhan, apa gambaran besarnya? Tidak bisa menahan diri untuk mengaum, Murong Sue menatap dengan dekat ke 4 tua-tua Sue Feng, menggertakkan giginya. 4 senior, gadis kecil itu ingin tahu, Sekte Master Ling membiarkan ke 4 senior merawat penjahat yang tidak ingin melarikan diri, niat sebenarnya apa itu? Melihat satu sama lain, keempat tetua Sue Feng bergumam sedikit, tetapi mereka diucapkan oleh konsekrasi besar, Ni. Murong Mingjian, Tuan, biarkan aku 4 orang datang, memang melihat anak ini. Meskipun dia tidak ingin melarikan diri sekarang, bukan untuk masa depan. Lagi pula, kekuatan wanita itu memang tak terduga. Hanya saya berempat di seluruh keluarga yang bisa menghentikannya menyelamatkannya. Ini salah satunya. Selain itu, mengatakan itu, penyembah besar itu dengan hati-hati memandangi 2 saudara lelaki dan perempuan dari Murong Li. Tetapi tiba-tiba tidak ada suara. Katakan, apalagi, sudah jelas di dalam hatinya, tapi Murong Sue masih berteriak keras. Mendengar ini, keempat penatua Sue Feng tidak berbicara lagi, tetapi menundukkan kepala mereka dan tidak berkata apa-apa. Zuo Fan di penjara besar tertawa, dan kemudian berkata, Murong terlalu sulit untuk 4 senior, tidakkah Anda benar-benar ingin melepaskan muka Anda? Hahaha. Sebenarnya Anda juga harus tahu bahwa ini juga berarti bahwa tujuan dari keempat pendahulu ini datang terutama untuk melindungi saya.
Untuk menghindari niat beberapa orang, secara tidak sengaja bunuh saya sebagai orang kunci, dua tidak peduli betapa sulitnya untuk menempatkan Excalibur di tempatnya. Saya melewatkan acara besar di Shizu. Terutama karena pria ini memiliki saudara yang kuat, ia membutuhkan seorang master untuk mencegahnya, kan? Bibirnya bergetar hebat, Murong Sue menggertakkan giginya dengan erat, meremas Zuo Fan dalam-dalam, dan kemudian melihat keempat persembahan tersebut. Melihat mereka masih diam, seolah-olah mereka telah gagal. Penuh dengan keluhan, dia berjalan pergi dengan air mata berlinang. Keempat diabadikan di samping memberi jalan dan tidak berani mencicit. Murongli melirik semua orang, tetapi juga menggelengkan kepalanya dan diusir. Dalam sekejap, hanya 4 Sue Feng tua, Zuo Fan, Sangguan Qingyan dan Wu Qingqiu yang tersisa di sini. Aku melihat Suster Sue untuk pertama kalinya, sangat marah. Melihat secara mendalam ke arah di mana punggung Murong Sue menghilang, Sangguan Qingyan tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Dan dia merasakan perasaan sedih di bawah hatinya, tetapi dia menghela nafas tanpa daya. Mendengar kata-katanya, Wu Qingqiu juga sedikit mengangguk, dan merasa dalam, ya, saya pikir saya sedang melakukan jalan pertahanan iblis untuk mempertahankan prestasi dunia. Tapi ketika saya menoleh, para rekan sebelumnya adalah mereka mengkhianati satu demi satu, tetapi menganggapnya sebagai penjaga terhadapnya dan mengisolasinya. Aku khawatir suasana hati Murong saat ini tidak hanya marah dan sederhana, tetapi lebih mengerikan. Ya, aku pikir aku tidak terkalahkan, betapa kuatnya cara yang benar, tetapi ketika aku menoleh ke belakang, aku menyadari bahwa dia hanya orang yang kesepian melawanku, iblis, dia tidak dingin. Siapa yang dingin? Hahaha. Sambil tersenyum, Zuo Fan mencibir keras. Menggerakkan matanya tanpa daya, Sangguan Qingyan memelototi Zuo Fan dengan sedikit kebencian, kamu juga, karena kamu aman. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa untuk membuat Sister Sue Sue marah lagi? Bukannya aku membuatnya kesal. Hanya saja dia memilih jalan yang paling sepi sendiri. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menjernihkan wajahnya, berkata dengan ringan. Keinginan orang tidak ada habisnya, dan ada iblis ketika ada keinginan. Ada sangat sedikit pembudidaya jalan yang benar di dunia. Kebanyakan orang berpakaian di jalan yang benar, tetapi mereka sulit untuk menyingkirkan iblis di dalam hatinya. Dia ingin berjalan di sepanjang jalan pertahanan iblis ini dan terus menjadi kuat. Dia hanya bisa menahan kesepian dan pengkhianatan seperti itu. Hanya ketika itu lewat, dia bisa mencapai puncak dengan cara yang benar. Oleh karena itu, di dunia ini, sebenarnya sangat sulit bagi praktisi lurus untuk menjadi tercerahkan. Baik mengikuti gelombang dan menghancurkan jalanmu sendiri, baik kejahatan atau kebenaran, atau tidak senonoh, atau di dunia yang berlumpur ini, dihancurkan di tangan orang lain. Namun, jalan yang benar memiliki jalan pintas alami ke jalan iblis, yaitu untuk dilahirkan dan berlatih, terlepas dari dunia merah. Hasrat, merasakan kebenaran langit dan bumi, adalah cara termudah untuk menjadi tercerahkan, sehingga jalan iblis ke dunia menjadi dunia, dan jalan yang benar ke dunia bebas dari dunia. Rendah, sebagai teman, saya menyarankan Anda untuk kembali ke gunung-gunung tersembunyi dan mundur setelah semua jenis pengalaman di dunia. Dunia ini terlalu campuran dan tidak cocok untuk orang yang benar-benar murni untuk memasuki Tao. Mendengar ini, Wu Qingqiu berpikir sedikit, dan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangannya. Terima kasih Zuo karena membuat beberapa poin dan diajari. Kami juga diajar. Setelah berpikir lama, keempat penatua Sue Feng mengangguk dengan serius. Mengangkat tangan kepada Zuo Fan dengan ekspresi kagum, dan dengan tulus berkata, meskipun Tuan adalah seorang kultivator Tao, dia adalah orang yang sangat bijak. Menunggu 4 orang mengucapkan terima kasih karena menyebutkan poinnya. Tapi sekarang Zongmen dalam kesulitan besar, kami berempat masih memiliki beberapa pemikiran pada mereka. Menggerakkan matanya tanpa daya, Zuo Fan tidak bisa menahan cibiran, aku memberikan nasihat kepada saudaraku, apa hubungannya denganmu, aku penuh kasih sayang, Tidak bisa menahan tawa. Mereka berempat berdoa lagi, kemudian duduk di depan pintu penjara, menutup mata mereka dan bermeditasi. Ketika Wu Qingqiu dan Sangguan Qingyan melihat ini, mereka tersenyum dengan acuh tak acuh, dan memandang Zuo Fan dengan hormat. Meskipun Zuo Fan berbeda dari mereka, perasaan pikiran ini sangat berharga. Jika tidak, 4 tetua Sue Feng tidak akan dihormati dan mulia, memberi hormat kepada Zuo Fan. Menunjukkan rasa terima kasih. Dapat dilihat bahwa Zuo Fan benar-benar menunjuk kepadanya, arti sebenarnya dari teman-teman. Karena kata-kata tulus Zuo Fan, semua orang di pintu penjara memiliki sedikit wawasan, tetapi sekelompok orang sekuler di luar pintu penjara tidak memiliki berkat seperti itu.
Mereka didengarkan oleh Zuo Fans Avenue, dan mereka masih berjuang untuk beberapa hal umum dan intrik. Masalah berlanjut. Sekte Tuan Ling, apakah Anda percaya bahwa anak itu akan mengembalikan pedang? Berjalan di Yunwei takut bahwa dunia tidak akan kacau, dan masih berbisik di telinga Ling Yuntian dan yang lainnya. Bahkan jika dia benar-benar mengembalikan pedang dalam beberapa hari, tetapi seluruh keluarga ini telah mati begitu banyak orang, apakah kamu tidak akan bertanggung jawab? Bagaimana mengatakannya, bahkan jika Anda tidak membunuhnya, Anda harus mencabut kulitnya, agar menjadi efektif, jika tidak, bagaimana menjelaskannya kepada para sesepuh yang sudah mati ini? Di mana wajah Hai Mingzung? Dengan tak berdaya meliriknya, Ling Yuntian tidak bisa menahan tawa. Sekte Bu, sekarang saya tahu mengapa Sekte Hai yang tiba-tiba akan memprovokasi Raja Pedang Leng Yu untuk menghancurkan semua. Sepertinya itu bukan hanya masalah. Sekte Master Ling, apa maksudmu? Mau tidak mau berjalan, Yun Yun bingung, anak ini berbahaya dan licik. Dan sekarang tampaknya bencana Sekte Hai yang kita benar-benar tidak terpisahkan darinya. Apa hubungannya ini dengan saya? Melambaikan tangannya dengan senyum, menyela kata-katanya, Ling Yuntian berkata pelan, sebagai penguasa sekte. Situasi keseluruhan harus menjadi hal yang paling penting. Zuofan itu memang sangat licik dan sangat pandai bermain tai chi. Anda baru saja melihatnya, begitu kami pergi, dia tidak menyangkal apapun, semuanya diakui, semuanya dijanjikan, tetapi yang asli, satu tidak ada di tangan kita. Chong Tianjian tidak membuka segel. Feng Tianjian tidak di tangan, masih memegang kelemahan kita. Apa yang akan kita lakukan? Penyiksaan untuk pengakuan? Dia sudah merekrut, apa yang dipaksakan? Karena orang-orang yang meninggal itu memintanya untuk menyelesaikan akun? Haha. Dia masih memegang 2 kartu kita di tangan kita sudah bernegosiasi dengan dia, kedua kartu akan segera kembali. Jika ini karena masalah sepele ini, kondisi yang dibahas sebelumnya rusak, dan Anda tidak akan mendapatkan 2 Excalibur. Orang-orang di Zhongzhou akan datang dan kami akan mati lebih lagi. Siapa yang akan memikul tanggung jawab saat itu? Berdaulat. Tanpa sadar, awan berjalan itu terdiam beberapa saat. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Ling Yuntian hanya bisa menghela nafas. Kata-kata Zuofan ini ada di dalam dan di luar, keras dan lembut, sehingga kita tidak bisa memulai. Kita hanya bisa dipimpin oleh hidungnya. Orang ini telah dari awal setelah semuanya dihitung, Feng Tianjian membiarkan orang mengambilnya langsung, tanpa memberi kami kesempatan untuk segera kembali ke Excalibur. Menggantung kami seperti layang-layang kami tidak berdaya. Meskipun ia sekarang dikunci oleh kami, tapi dari situasi keseluruhan, kita seolah-olah mereka boneka tali, dikunci ketat oleh anak itu. Dan, dengan mengatakan itu, Ling Yuntian menoleh untuk melihat keluarga Sangguan dan Suanglong Supreme, dan matanya melotot. Bocah itu sangat akrab dengan orang-orang di 2 negara bagian ini, dan mereka juga terlibat secara luas dan telah menjerat minat. Kami bahkan jika mereka ingin memindahkannya, mereka tidak akan setuju. Belum lagi kami tidak ingin memindahkannya, agar tidak merusak perjanjian Feng Tianjian. Oleh karena itu, di 4 negara bagian, 3 negara telah mencapai perjanjian diam-diam, hanya Nanzu yang tidak masalah. Murong Sue gadis itu memiliki temperamen yang buruk. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat mendukungnya sendirian. Jadi sejak awal, bahkan jika dia memasuki penjara dan menutup perbaikan, tidak ada yang bisa memindahkannya dengan rambut berbulu tunggal karena banyak dari kita ada di sekitarnya. Tanda seru. Tanpa sadar, mata awan yang berjalan itu berkedip-kedip, dan ada hawa dingin di belakang tanah tanpa alasan. Kalau begitu anak ini terlalu menakutkan. Tanpa menunjukkan gunung dan embun, kita mengikat semua tangan dan kaki kita. Iya, Shizu benar-benar orang yang hebat, tapi sayangnya dia bukan lagi orang di Shizu. Sayang, alis Ling Yuntian mengerut dan menghela nafas ketika dia menatap Suanglong Supreme dengan dalam. Pada saat ini, Murong Sue berjalan keluar dari penjara dengan marah, dan tidak menyapa semua orang, jadi dia pergi. Mengetahui suasana hatinya, Ling Yuntian tidak keberatan, hanya menatapnya diam-diam. Namun segera, Murong Li juga mengikuti dengan cermat, tetapi Sekte Master Ling segera bergerak dan berhenti di depannya. Bagaimanapun, kemarahan Murong Sue, gadis kecil itu, tidak bisa dianggap serius, tetapi apak dalam hati Murong Li harus dihilangkan, jika tidak kedua negara tidak akan baik untuk aliansi. Karena tergesa-gesa membungkuk, Ling Yuntian berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Murong, tersinggung, Feng Tianjian terlalu penting bagiku Zongxi, tidak boleh hilang. Jadi, aku mengerti bahwa Sekte Master Ling sopan, dan temperamen gadis kecil itu jelas alami. Sekte Master Ling harus berjaga-jaga, mengangguk sedikit, wajah Murong Li tenang. Melihat adegan ini,
Jenius Ling Yun akhirnya melepaskan dan tersenyum dan berkata, keluarga Murong sangat berpengetahuan, Ling Mo akan merasa lebih tenang. Nona Murong akan marah ketika hari itu tiba, Ling harus meminta maaf secara pribadi dan memberinya. Laporkan, namun, dia tidak menunggu kata-katanya jatuh, dan terburu-buru cepat sudah terngiang di langit. Segera setelah itu, seorang murid datang ke Ling Yuntian dengan panik dan dengan cepat menyerahkan sebuah batu giok, Sekte Master Qi, laporan mendesak garis depan. Pasukan Kerajaan Bintang Pedang Zhongzhou, oleh Raja Pedang Naga dan King di bawah kepemimpinan Seng, kami telah maju menuju Beizhou. Apa? Murid mata tidak bisa tidak menyusut, semua orang mendengar berita ini, mereka tidak bisa membantu tetapi terpana, tubuh mereka menggigil tak terkendali. Kuku besi yang tak terkalahkan dari Kerajaan Bintang Pedang akhirnya mulai menaklukkan. Chapter 1040, Killing Intention. Hujan dingin, apa ada begitu banyak? Di hutan gelap, hitam menekan seluruh bagian, dan tidak bisa menembus sedikit cahaya. Jianzun Bai Li Yutian yang tak terkalahkan diam-diam menyilangkan lutut di atas batu besar, matanya sedikit tertutup, wajahnya tenang dan suaranya tenang. Di depannya adalah bayangan yang akrab, berlutut di satu lutut, memegang pedang es biru jernih di kedua tangan, dan mengangkatnya dengan hormat. Tapi itu adalah Bai Li Yuyu yang kembali ke kamp kekaisaran setelah berhasil mencuri pedang. Dan pedang panjang di tangannya juga Feng Tianjian. Membuka matanya perlahan, Bai Li Yutian memperhatikan cahaya Excalibur, dan dengan senyum di mulutnya, dia mengulurkan tangannya dan menarik Excalibur ke telapak tangannya, tertawa berulang kali. Hahaha. Ya, Yuyu, kamu tidak mengecewakan lelaki tua kali ini, dan membawa Feng Tianjian kembali kepada lelaki tua itu. Dengan cara ini, pesona Haiming Zong pada dasarnya sama dengan kertas. Pria tua itu harus melicinkannya tanpa usaha. Yuyu, kali ini lelaki tua itu akan memberimu kredit pertama, hahaha. Terima kasih atas kultivasi para leluhur, Yuyu bersalah karena tidak berani. Setelah mengepalkan tangan, Bai Yuyu dengan hormat menyembah dan kemudian merenung sedikit. Tetapi dia berhati-hati dan tulus, hanya saja para leluhur tahu bahwa alasan mengapa Yuyu dapat mencapai jasa besar ini adalah karena desain yang luar biasa. Berhasil, pahala Yuyu adalah karena dia, tetapi dia sekarang berada di penjara yang dalam dan belum diberkati oleh leluhurnya. Saya tidak tahu kapan leluhur akan menyelamatkannya. Lengan berotot memegang pedang panjang tidak bisa membantu tetapi stagnan, dan wajah bersemangat dari Bai Li Yutian juga tiba-tiba dingin, menyipitkan mata di samping Bai Li Yuyu, bergumam. Zuofan. Yang ada di depan orang tua itu Qian Fan berpura-pura menjadi kekuatan. Mengapa? Dia adalah murid Heavenly Demon Mountain, dan berani mengucapkan kata-kata berani untuk menghancurkan orang tua dan anak-anak dari 5 Raja Pedang. Akankah dia ditangkap oleh kelinci kecil Haiming Zong? Tanda seru. Nenek moyang tua jelas melihat bahwa meskipun dia tidak menembak banyak di sepanjang jalan, dari perspektif Yuyu, itu akan lebih baik untuk melelehkan jiwa. Pada kekuatan, benar-benar tidak ada masalah besar, tetapi satu mulut lebih kuat, seperti menggertak. Terburu-buru untuk membungkuk lagi, Bai Li Yuyu memohon dengan wajahnya. Kali ini dia ditangkap oleh Sekte Haiming, Yuyu mencuri pedang mereka lagi, orang-orang itu pasti akan terlibat dalam dirinya. Aku tidak tahu apakah dia masih berapa lama hal itu dapat didukung. Dan berharap bahwa leluhur akan mengambil tindakan pada waktunya untuk memberikan pelajaran kepada generasi sombong Haiming Zong, yang tidak hanya menunjukkan prestise leluhur-leluhur, tetapi juga dapat menanamkan kebajikan budidaya leluhur, rahmat menyelamatkan hidup, dan manfaat ganda. Mengapa tidak melakukannya? Mungkin, dia akan berterima kasih kepada Dade saat itu, tetapi para leluhur akan menantikannya. Alis sedikit terangkat, Bai Li Yutian tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Bai Li Yuyu dengan keras, matanya berkedip. Apakah kamu mengajari saya untuk melakukan sesuatu? Yuyu tidak berani, tubuh tidak bisa menahan goncangan, Bai Yuyu dengan cepat bergegas ke tanah. Dengan mencibir, Bai Li Yutian mencibir dengan wajah menghina. Pada awalnya, saya meminta Anda untuk mengikuti anak itu, hanya untuk melihat keterampilan apa yang ia miliki. Untuk memata-matai macan tutul, dan untuk memeriksa rincian gunung ajaib hari itu. Sekarang lihat ayo, bukankah Gunung Tianmo benar-benar tidak bisa dijangkau? Karena kekuatan anak itu hanya sedikit, tidak ada yang perlu diperhatikan. Tapi leluhur, diam, Bai Li Yuyu masih harus berbicara, Bai Li Yutian sudah menjerit, memotongnya, dan matanya terpancar dengan cahaya yang buruk. Bai Li Yuyu, kamu semakin sulit sekarang. Biarkan kamu pergi selama beberapa hari, apakah Anda bermain liar? Di depan orang tua itu, apakah Anda berani mengobrol? Jika Anda melihat kebaikan Feng Tianjian,
orang tua itu tidak akan memperlakukan Anda dengan ringan. Teruskan. Alisnya sangat berkerut, dan Bai Li Yuyu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi berpikir sedikit, tetapi masih berkata dengan keras kepala. Leluhur tua itu dengan jelas melihat bahwa meskipun bocah lelaki itu tidak luar biasa, tetapi dia cemerlang, tidak di bawah garis lintang dan bujur Perdana Menteri. Jika Anda dapat memperoleh penghasilan dari leluhur Anda, itu akan sangat membantu. Terlebih lagi, kali ini pedang itu dicuri, anak itu adalah yang pertama pantas, dan pahala tidak dihargai, bukan gaya leluhur. Yuyu memohon para leluhur untuk menyelamatkan hidupnya untuk menunjukkan penuaan. Ende leluhur menyerukan, sentuh. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suara keras terbanting, Bai Li Yuyu mengguncang tubuhnya, dan ditembak dan terbang 100 meter jauhnya, dan menghancurkan puluhan pohon di langit. Mau tak mau aku menyemburkan darah merah, dan wajahku memutih. Hanya saja matanya tidak memiliki dendam sebelumnya, tapi dia penuh dengan warna pantang menyerah. Bai Li Yuyu, kamu benar-benar tidak ingin mati. Orang tua itu menyuruhmu diam, tapi kamu berani bicara. Kamu berani melanggar perintah orang tua itu, tapi tidak ada yang berakhir. Menatapnya dengan ganas, seluruh tubuh Bai Li Yutian luar biasa, dan sensasi dinginnya mematikan. Dan dia tidak bisa tidak mengungkapkannya. Tubuh bergetar tanpa sadar, dan Bai Yuyu juga dalam keadaan kebingungan, tidak berani menatap ke depan. Pada saat ini, bayangan gelap tiba-tiba melintas, jatuh di depan mereka berdua, tetapi itu adalah Raja Guntur Pedang, Bai Li Yulei tiba. Melihat pemandangan di depan saya, dan kemudian melihat 100 mil Yuyu jatuh ke tanah, pria kasar ini sudah memiliki pikiran di benaknya. Tanpa memandangnya lagi, atau bahkan meminta terlalu banyak, Bai Li Yulei membungkuk dan menyerahkan slip giok kepada Bai Li Yutian, berkata pelan, nenek moyang tua. Perdana Menteri mengirim surat ke sana, dan kita bisa melakukannya dalam 10 hari. Kuku besi kuartet berhasil ditaklukkan, dan hari ketika 4 negara bagian runtuh akan segera datang. Yah, paham, dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Bai Li Yutian mengambil batu giok itu, dan tidak lagi memandanginya, langsung menerimanya di atas ring. Dan berbalik untuk bersembunyi di hutan yang gelap. Hanya suaranya yang acuh tak acuh, tetapi sesaat sebelum menghilang, dia menghantam, berikan wanita ini 10.000 cambuk, tingkatkan ingatannya, biarkan dia mengambil kembali hatinya. Sambil membungkuk, Bai Li Yulei terdiam, lalu berbalik ke Bai Li Yuyu, membungkuk dan mengangkatnya, dan mengangkat alisnya dengan kerutan, apa yang terjadi? Kamu akan mengambil Feng Tianjian kembali, para leluhur harus sangat bahagia, bagaimana mungkin? Aku meminta leluhur untuk menyelamatkan nyawa bocah itu, tetapi sayangnya leluhur itu menolak untuk. Dengan lembut menghapus Yin Hong dari sudut mulutnya, Bai Li Yuyu hanya bisa menghela nafas. Saya pikir leluhur melihat fakta bahwa saya mengambil kembali Feng Tianjian, makhluk kecil ini pasti akan setuju, hasilnya. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Bai Li Yulei hanya bisa mengeluh. Yuyu, apa yang kamu lakukan bisnis ini? Nenek moyang yang lama hanya ingin melihat kedalaman anak itu, dan dia tidak punya niat meminta anak itu. Saya juga mengatakan selama beberapa hari bahwa anak itu sangat licik. Kali ini Beizu dan pestanya, jika mereka bisa, berjalan beriringan. Tunggu saja Anda kembali untuk memahami situasi dan memutuskan apakah akan melanjutkan. Sekarang anak itu ditangkap, menunjukkan bahwa ia sudah sangat tua. Nenek moyang juga jauh lebih ringan tentang Gunung Tianmo. Mereka tidak menembak langsung untuk menyingkirkan anak itu. Ini sudah sangat baik. Bagaimana dia bisa menyelamatkannya lagi? Apa? Leluhur ingin membunuhnya? Mengapa? Tidak mengherankan, wajah Bai Li Yuyu serius. Meskipun dia bukan Raja 9 Pedang atau bahkan kekuatan Guiyuan Realem, tetapi bakatnya berbeda. Dan dia memiliki kebijaksanaan dan keberanian. Selama dia diolah dengan baik, masa depannya akan terbatas. Dengan tak berdaya menghela nafas, Bai Li Yulei tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Yuyu, yang merupakan leluhur, yang adalah orang pertama di dunia. Meskipun ia selalu mendesah atas kegagalan Dugu pada hari kerja, apakah ia benar-benar mau mengungguli dia? Jangan melihat apa yang telah ia lakukan pada Dan Qingsheng dan Sangguan Feiyun, yang nama keluarga Jian Wang Chong beruntung. Yang tahu pahlawan dan pahlawan adalah karena leluhur telah lama melihat bahwa potensi orang-orang ini telah berakhir dan tidak ada ancaman baginya. Tapi anak itu berbeda. Terakhir kali kamu tidak melihatnya, dia hanya minum leluhur dengan kata-kata. Semangat itu, dia hampir menunggangi kepala dan kotoran leluhur, bahkan kami terpana. Tiba-tiba. Dan dia memang memiliki nafas ketakutan untuk kita. Jadi, terakhir kali leluhur itu sangat sopan kepadanya,
tetapi dia juga mengangkat kewaspadaannya. Kali ini leluhur mengetahui bahwa dia bukan masalah besar, hanya gertak sambal, dan lebih dari itu dia menyingkirkannya. Dia gertak sambal sekarang, tetapi dia memiliki potensi tak terbatas, dan itu mungkin benar di masa depan. Bisakah nenek moyang seperti melepaskan karakter semacam ini? Anda juga mengatakan bahwa dia adalah sipil dan bela diri, yang bahkan lebih tabu. 9 Raja Pedang Besar, para leluhur tidak melihatnya karena tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan tidak mungkin untuk bersama. Baili Jingwei sangat pintar, dan leluhur tidak peduli tentang hal itu. Setelah upaya 10 hari, bahkan orang yang paling pintar pun tidak memiliki kekuatan, yaitu target untuk dikecam, dan itu bukan masalah besar. Tapi Wen dan Suang Quan berbeda. Mereka bisa mengendalikan dunia dan menyerang sendirian. Bukankah itu merusak fondasi para leluhur? Semakin kau memuji bocah di depan lelaki lamanya, bocah itu akan selesai. Jadi, leluhur harus membunuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Tubuh tidak bisa membantu tetapi akan terkejut. Baili Yuyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kedua murid menggigil tak terkendali, dan bahkan tangannya tidak bisa menahan guncangan. Melihat ini, Baili Yulei sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi curiga. Yuyu, kamu telah menjadi sangat salah sejak kamu kembali. Mengapa kamu begitu memperhatikan kehidupan dan kematian anak itu? Kamu dulu sendirian. Orang-orang yang telah bersama mereka selama ratusan tahun tidak akan cemberut dengan sepotong besar kematian. Tapi sekarang hanya beberapa bulan dengan bocah itu, apakah kamu harus menyinggung leluhur untuknya? Yuyu, kamu, kakak Yulei, aku tidak ingin kesepian lagi. Bibir gemetar tak terkendali, Baili Yuyu menatap tajam ke dalam pada Baili Yulei dan memohon, kakak Yulei, biasanya gadis kecilmu lebih peduli padamu. Dan aku bersyukur. Sekarang para leluhur akan membunuhnya, bisakah Anda memikirkan cara bagi adik perempuan itu untuk melindunginya dengan baik dan menjadi baik dan bersyukur? Dengan itu, Baili Yuyu berlutut segera. Tampar. Terburu-buru untuk membantu tubuhnya, Baili Yulei meraih lengannya dengan erat, tetapi mengambil napas dalam-dalam, berkata tanpa daya, Yuyu, kamu memiliki masalah untuk kakak. Siapa yang bisa melindungi orang-orang yang leluhurnya ingin dibunuh? Saudaraku Yulei. Dengan penuh air mata di matanya, Bai Yuyu tulus. Baili Yulei menatapnya dalam-dalam, tetapi jantungnya tiba-tiba melembut dan menghela napas. Bangunlah dulu, pergi bersamaku untuk mendapatkan cambuk. Masalah ini, biarkan aku memikirkannya. Saudara Yulei bersedia membantu, terima kasih. Tanpa sadar, Baili Yuyu segera tersenyum, menunjukkan senyum cerah, terlepas dari cederanya sekarang. Melihat ini, Baili Yulei tersenyum pahit, Yuyu, apakah ini masih yang lama? Namun, itu akan tertawa, sangat bagus.